teman-teman, di video beropini kali ini saya mau cerita tentang pengalaman saya yang pernah dirundung atau dibully pada masa kanak-kanak saya. Mungkin tidak hanya saya, tapi kalian juga pernah merasakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan. Dan di dalam video ini saya juga mau cerita tentang bagaimana keberhasilan saya terlepas dari perasaan-perasaan tidak nyaman atau keadaan-keadaan tidak nyaman yang sempat berpuluh tahun saya rasakan. Sebelum saya menceritakan cerita saya lebih jauh, saya mau kasih tahu dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perundungan. Perundungan atau perisakan atau pengintimidasian atau bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Nah, perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan, sosial, dan fisik. Nah, yang terjadi sama saya adalah saya merasa semenjak saya kecil saya adalah korban dari intimidasi, di mana masyarakat kita menganggap bahwa intimidasi atau olok-olokan ini adalah hal yang normal. Saya ingat waktu gigi saya baru saja tanggal. Saat itu umur saya sekitar 6 atau 7 tahun. Jadi gigi depan saya itu copot. Sebenarnya kan gigi depan copot atau gigi tanggal itu kan hal yang normal ya. Tetapi terkadang di masyarakat kita itu tuh jadi hal yang ngebuat kita tuh merasa jelek dan tidak pantas gitu. Seperti misalnya, ih kok giginya ompong sih gitu, jelek tahu. Ih kok giginya gitu sih. Itu kayak misalnya kayak jendela terbuka misalnya gitu, saat senyum kamu nggak pantas senyum kayak gitu, kamu jelek kayak gitu, kamu diem aja atau mingkem aja gitu, atau tutup aja kalau misalnya senyum atau ngakak atau foto atau dan sebagainya. Dan pengalaman-pengalaman ini itu terulang di diri saya bertahun-tahun sejak saya kecil sampai akhirnya ketika saya mulai SD itu saya berhenti untuk tertawa. Dalam hal ini bukan saya nggak tertawa ya, saya tidak lagi bisa tertawa terbahak-bahak karena ketika saya tertawa terbahak-bahak saya merasa bahwa diri saya ini jelek gitu. Saya nggak cukup cantik, nggak cukup menawan, nggak cukup bagus kalau misalnya menampilkan gigi saya. Kayak misalnya, oh kalau foto tuh senyum aja, nggak usah ada kelihatan gigi. Atau misalnya kalau ngobrol dan obrolan itu seru, kocak, ketawa, saya harus wajib nutup mulut saya pakai tangan saya. Padahal kan ya ketawa-ketawa aja gitu, nggak ada yang larang gitu. Persoalannya adalah saya memendam ini itu bertahun-tahun gitu. Dan tanpa sadar, olok-olokan atau perundungan yang saya dapatkan semenjak saya kecil bahwa saya itu pantasnya senyum aja tanpa harus kelihatan gigi gitu, dan itu bertahun-tahun ya, dan itu berjalan begitu aja. Dan saya pun sempat nggak sadar gitu, nggak sadar bahwa tindakan-tindakan yang orang lakukan terhadap saya, pembenaran-pembenaran yang oh ini kan cuma bercandaan misalnya, ini kan cuma main-main, jangan dibawa hati kali. Iya, nggak dibawa ke hati, cuman itu tuh masuk ke bawah alam sadar dan akhirnya membentuk pola pikir yang membahayakan untuk diri kita sendiri gitu. Syukur-syukur atau saya bersyukurnya adalah saya tidak melakukan hal yang sama terhadap orang lain gitu, tetapi saya membuat statement terhadap diri saya sendiri, yaitu gitu, bahwa saya nggak cukup layak untuk bisa tersenyum dan tertawa dengan memperlihatkan gigi saya gitu. Saya ngebayangin kalau misalnya korban bullying ini gitu melakukan hal yang sama terhadap orang lain disebabkan dirinya pernah mendapatkan bulian atau misalnya perundungan di masa kecilnya. Bayangin, misalnya sekian banyak orang pernah dirundung waktu kecilnya dan dia mengulangi perundungan yang sama gitu kan terhadap orang lain. Itu kan berbahaya banget gitu. Dan itu bisa aja sampai ke posisi kesehatan mental gitu. Ada yang ngerasa bahwa nggak pede ketemu orang lain, ada yang ngerasa nggak cukup cocok pakai baju ini, ada yang ngerasa berkurang rasa percaya dirinya karena adanya ketidaksempurnaan terhadap dirinya. Padahal itu bukan sebentuk ketidaksempurnaan, itu kayak sebentuk kurangnya apresiasi gitu kan kepada diri kita, baik itu oleh diri kita ataupun orang lain terhadap diri kita gitu. Lalu saya mulai healing gitu ya, melakukan penyembuhan atau misalnya pada akhirnya menerima diri saya. 2016 saya pergi ke Belanda untuk
nemenin suami saya kuliah di sana. Nah, sembari nemenin kuliah dan anak-anak, saya kan melakukan aktivitas seperti biasa ya, kayak misalnya ikut kursus bahasa Belanda, lalu berbaur dengan komunitas-komunitas lokal gitu kan. Lalu saya tetap berkarya kayak misalnya entah itu nulis, entah itu ya buat video, intinya hal-hal yang memang membuat saya senang. Dan ketika teman-teman Belanda saya tahu bahwa saya punya bakat gitu ya, walaupun gak bagus-bagus amat mungkin di bidang menulis ataupun berbicara di depan kamera misalnya gitu kan, reportase dan lain sebagainya, mereka tuh lebih sering mengapresiasi saya. Bukan lebih sering, malah seringnya itu mengapresiasi, kayak misalnya, wow Desti, you're doing great gitu. Terus kata-kata positif yang saya dengar selama hampir 4 tahun itu secara nggak langsung menaikkan rasa percaya diri saya. Jadi lingkungan di tempat saya yang baru di sana itu menerima saya. Nah, secara tidak langsung senyum saya tuh mulai terkembang gitu ibaratnya. Jadi saya tuh mulai ngerasa bahagia, saya mulai merasa menerima diri saya mulai merasa saya tuh punya hak loh buat ketawa, ngakak, tanpa harus tutup-tutup mulut segala macam kayak gitu. Itu tuh apa maksudnya, Des gitu? Oh, gara-gara kamu ngerasa bahwa kamu gak cukup bagus di depan kamera hanya karena gigimu jelek, hanya karena misalnya kamu pernah ompong, apa karena kamu pernah saat setelah ompong lalu gigimu tumbuh dan tidak cukup rapi dan kamu gak boleh tuh yang namanya senyum kelihatan gigi? Kan enggak. Itu kan namanya kayak merampas hak diri sendiri gitu kan. Lalu saya coba merenung dari sana gitu. Oh iya ya, dari saya kecil saya dibully begitu ya, giginya jelek lah, ompong jelek lah, lalu jelek kalau misalnya foto kelihatan gigi saat di depan kamera lah. Dan kata-kata negatif itu masuk ke dalam otak bawah sadar saya, dan yaitu ngeklaim diri saya bahwa saya tidak cukup bagus, tidak cukup menarik jika terlihat giginya. Lalu saya kembalikan ke posisi pada saat saya mulai menerima diri saya. Suatu ketika saya ngaca di depan kaca, bukan ngaca sebenarnya, saya foto selfie. Di foto itu saya terlihat bahagia banget, lepas banget. Lalu saya melihat diri saya di depan foto saya itu, saya bilang, this is me. Kenapa saya baru ngelakuin ini sekarang? Kalian bisa hitung ya, dari umur saya 7 tahun atau 6 tahun sejak gigi saya tanggal sampai saya pergi ke Belanda saat itu umur 28 tahun. Saya baru bisa menemukan senyum saya yang lepas, ketawa saya yang lepas itu setelah berpuluh tahun. Jadi di video kali ini saya mau bilang, please hati-hati kalau misalnya kita mau komentar atau misalnya mau komen sesuatu hal yang negatif terhadap orang lain. Karena bisa jadi komentar-komentar buruk itu bisa jadi hal yang sangat membahayakan untuk orang lain. Apa sih yang ngebuat saya akhirnya bisa menerima diri saya lagi, mengembalikan kepercayaan diri saya lagi? Titik poinnya adalah penerimaan, apresiasi, penghargaan, reward. Kalau misalnya kita merasa bahwa kita nggak dapat hal-hal tadi di orang lain, kita masih bisa dapat itu dari kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara lihat lagi, cari kelebihan-kelebihan kita, supaya hal-hal yang menurut kita kurang itu kita bisa perbaiki atau bisa kita tutupi atau bisa kita redamkan gitu, yang nggak jadi penghalang berkarya untuk diri kita sendiri. Nah, terus ada nggak sih tips-tips untuk tadi itu misalnya menghindari diri kita agar tidak merasa insecure terhadap diri kita sendiri? Kalau dari saya tipsnya adalah temukan komunitas yang memang mendukung kamu. Bahwa misalnya tidak bisa dipungkiri bahwa ada saja orang-orang yang tidak suka, tapi berfokuslah sama orang-orang yang memang dukung kamu. Jadi pintar-pintarlah dalam hal ini mencari teman atau mencari lingkungan pertemanan, karena salah-salah mencari pertemanan itu akan membuat diri kita itu jauh terpuruk. Berikutnya adalah pastikan kita punya kegiatan-kegiatan positif atau hal-hal yang bisa membuat diri kita merasa berharga dan diterima.
Oke, jadi segitu aja obrolan kita kali ini. Anggap aja ini obrolan jelang buka puasa ya. Semoga berfaedah, punya hikmah, dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua nih yang nonton video kali ini. Tetap semangat. Jangan lupa apresiasi diri sendiri. Tidak perlu bergantung terhadap apresiasi orang lain. Percaya terhadap diri sendiri kalau kamu cukup berharga, kalau kamu cukup luar biasa dan sempurna. Dah.